2016 kalau ada pengacara oknum yang mengaku-ngaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina dari tahun 2016 itu hoax. Saya tidak pernah. Saya mati. Saya meminta agar Kapolri dipanggil untuk biar menjelaskan apa sih duduk permasalahan ini. Jadi Peggy itu beda jauh sama yang difoto di HP kepolisi itu. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Ya pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki kian semraut, bak benang kusut. Penangkapan satu buron, Peggy Setiawan, tidak lantas membuat kasus ini menjadi terang benderang. Bukan hanya Peggy Setiawan, Saka Tatal pun kini melawan. Selain kepada DPR RI, puluhan pengacara dari Peggy Setiawan juga meminta atensi dari Kapolri. Lewat saksi, bukti dan alibi Peggy Setiawan akan diuji. Akankah kotak Pandora kasus pembunuhan Vina dan Eki segera terbuka? Bersama saya Aryo Ardi, bongkar kasus Vina, adu bukti dan alibi. Dan langsung saja saya perkenalkan 4 orang tamu yang sudah hadir bersama saya di atas panggung, dan nanti ada 1 orang tamu juga bergabung bersama kami di kursi mahasiswa. Yang pertama saya perkenalkan dari sebelah kanan saya ada Mas Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Selamat malam Mas Sugeng. Malam. Ada Pak Beni Mamoto, Irjen Polisi Purnawirawan, Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam Pak Beni. Malam. Dan di sebelah kiri saya ada Mas Tony RM, pengacara dari Peggy Setiawan. Terima kasih sudah hadir dari Indramayu. Dan Bang Farhad Abbas, pengacara dari Saka Tatal. Selamat malam Bang. Yang penampilannya sudah berubah. Dan di floor ada Bang Reza Indra Giri Amril, psikolog forensik. Selamat malam Bang Reza. Ya pemirsa, jumlah pengacara yang hendak membela Peggy terus bertambah. Dan kini bahkan jumlahnya sudah mencapai 70 orang. Dan ketika keluarga Vina mempertanyakan 2 DPO yang dihapus, pihak Peggy menyiapkan bukti guna mengajukan pra-peradilan. Saya tidak pernah. Saya mati. Selepas polisi mengungkap Peggy Setiawan sebagai buronan kasus pembunuhan Vina Arista Dewi dan Muhammad Rizky alias Eki, opini publik dinilai kian liar menjalar kemana-mana. Puluhan pengacara mengaku siap mendampingi Peggy, menyiapkan pra-peradilan hingga menemui Komisi 3 DPR RI dan meminta atensi Kapolri. Pada pimpinan Komisi 3, saya meminta agar Kapolri dipanggil untuk biar menjelaskan apa sih duduk permasalahan ini. Ya, yang bertanggung jawab di Polri ini nomor 1 adalah Kapolri. Penangkapan buronan Peggy Setiawan membuat mantan terpidana pembunuhan Vina, yakni Saka Tatal, memberi keterangan. Yang ditangkap yang sekarang tuh Peggy yang mana? Tadi tuh Peggy itu beda jauh sama yang difoto di HP kepolisi itu. Sementara itu, saat memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat untuk memberi keterangan lanjutan, keluarga Vina membantah mendapatkan tanda tangan surat apapun dari pihak kuasa hukum keluarga Vina sejak tahun 2016. Jadi dari tahun 2016 kalau ada pengacara oknum yang mengaku-ngaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina dari tahun 2016 itu hoax. Itu dipastikan. Pihak keluarga tidak pernah tanda tangan surat apapun. Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki yang masih diselimuti misteri turut mendapat atensi dari Presiden Joko Widodo. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Upaya pengungkapan kasus pembunuhan Vina terus berjalan. Berbagai bukti dan alibi siap diuji. Dan saya ucapkan selamat datang juga kepada mahasiswa jurusan Administrasi Niaga dari Politeknik Negeri Jakarta. Terima kasih sudah hadir di acara interupsi.
Dan saya langsung ke Bang Reza Indragiri Amril. Bang Reza, sejak pertama kali kasus ataupun film tentang kematian Vina dan Eki tayang perdana di bioskop 8 Mei lalu, kini artinya sudah hampir sebulan. Menurut Abang, apakah kasus ini semakin kian terang benderang ataukah semakin kusut layaknya benang yang sudah kusut berlipat-lipat seperti itu, Bang Reza? Hari demi hari terus terang saya semakin khawatir bahwa inilah contoh pengungkapan kasus, inilah contoh proses penegakan hukum yang terlalu memforsir pencarian pengakuan dari tersangka, yang memforsir mencari keterangan dari saksi. Artinya kasus ini dipaksakan sejak awal? Saya khawatir demikian. Kenapa saya punya kekhawatiran seperti itu? Karena ketika sebuah proses pengungkapan kasus terlalu mengandalkan pada mencari pengakuan atau keterangan saksi, maka sudah ini mengandalkan daya ingat manusia. Sementara psikologi forensik sudah sampai pada sebuah simpulan bahwa daya ingat manusia sangat rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Yang sayang beribu sayang, seiring perjalanan waktu, tiba-tiba muncul saksi kunci, tanda petik, tiba-tiba muncul saksi lagi, tiba-tiba muncul keterangan baru dan seterusnya, yang justru akan mempersulit pihak kepolisian sendiri untuk memastikan dua hal. Pertama, benarkah sudah terjadi pembunuhan? Dan yang kedua, benarkah sudah terjadi perkosaan? Karena sperma tidak pernah diteliti DNA-nya ya? Sepanjang sekali lagi proses pengungkapan kasusnya masih mengandalkan pengakuan atau keterangan saksi dan mengesampingkan betapa pentingnya uji saintifik secara akurat dan tuntas, maka saya yakin akan semakin jauh panggang dari api, publik atau setidaknya saya teryakinkan bahwa ini merupakan peristiwa pidana pembunuhan dan merupakan peristiwa perkosaan. Baik, Pak Beni, kasus ini dipaksakan sejak awal, intisari seperti itu. Bapak sepakat? Kami sudah mengkomunikasikan masalah ini dengan pihak Polda Jabar. Minggu lalu ya Bapak ke sana bersama Kompolnas, Pak ya? Pak Yusuf yang ke sana. Oke. Tapi kami selalu berkomunikasi. Memang kita temukan beberapa kelemahan dalam penanganan sejak awal. Jadi karena adanya perubahan dari temuan awal itu laka lantas tunggal, telah dikebumikan, muncul informasi ternyata pembunuhan, pengeroyokan dan sebagainya. Akhirnya diekshumasi, kemudian diotopsi. Nah, dalam hal ini kunci dalam penyidikan itu adanya di olah TKP. Ketika olah TKP itu dilaksanakan dengan pendekatan secara saintifik, seperti yang sering kita bahas kan, dari CCTV harusnya sudah bisa membantu, tapi ternyata di pengadilan terungkap penyidiknya mengatakan bahwa ada yang nggak bisa dibuka. CCTV tidak bisa dibuka. Kan tinggal minta Ya. puslapor. Betul. Nggak usah pusing, minta ahlinya datang. Bukan penyidik itu. Kemudian contoh tadi DNA. Dengan DNA bisa diperiksa, udah langsung menunjuk itu punya siapa. Kalau di sosial media Pak sekarang beredar ada CCTV, apakah Bapak meyakini kebenaran dan keaslian dari CCTV itu? Biarlah nanti hasil klarifikasi oleh Polda ya. Kalau nggak enak kalau saya mendahului. Tetapi yang jelas kalau itu benar, pasti sudah ada tindak lanjut. Kalau itu benar. Baik, saya ke Bang Farhad. Bang Farhad, artinya dari awal memang kasus ini bisa menjadi peradilan sesat kalau kita melihat intisari dari percakapan dua narasumber tadi. Seperti apakah Anda sepakat dengan pernyataan mereka? Ya, kalau kita membaca pertimbangan majelis hakim, yang saya katakan terlalu sederhana sekali. Ini yang amar putusan ya? Ya, artinya akan menyampaikan seperti Bapak katakan ada kesalahan dari awal gitu. Karena tidak ada saksi yang melihat, mengalami dan mengetahui langsung atau mengalami peristiwa itu. Hanya ada Aib dan Dede. Ya. Sehingga kembali seperti yang kata Reza Indragiri bahwa hakim atau polisi, jaksa hakim masih menggunakan pola lama. Kayak masih zaman HIR. Dia menggunakan alat buktinya itu adalah pengakuan tersangka atau saksi terdakwa. Harusnya sekarang kan udah berubah dengan KUHAP sebagai keterangan terdakwa, keterangan tersangka, yang dimana silakan mereka menilai gitu. Nah kemudian dengan bukti-bukti yang lain. Nah di sini kalau kita melihat saksi-saksi para yang dihukum seumur hidup itu hanya pengakuan mereka. Bahkan mereka tidak bisa membedakan antara mengadili anak kecil yang di bawah 16 tahun dengan yang dewasa. Sama semua. Dan Anda yakin Saka Tatal tidak terlibat dalam kasus ini ya? Kalau saya lihat dari keterangan saksi yang sudah beredar sekarang, kemudian adanya saksi
yang dalam pertimbangan hakim itu ada dan ternyata sekarang mencabut laporan, ya ada satu dilematis. Bisa saja kami melaporkan saksi tersebut yang memberatkan klien kami, sehingga ini menjadikan satu novum dalam upaya hukum peninjauan kembali. Oleh karena itu, saya berbicara di sini sebagai pengacara Saka. Artinya, saya tidak menyudutkan kepolisian lagi karena klien kami udah bebas, udah menjalani dan tidak ada masalah gitu. Justru polemik yang terjadi adalah sangat menguntungkan klien kami gitu. Tanpa perlu harus menjelekkan pihak kepolisian, tapi masyarakat akan menilai bahwa ada kejanggalan dalam putusan ini gitu. Baik. Itu aja. Saya ke Mas Teguh. Mas Teguh, kalau Mas Teguh melihatnya kejanggalan-kejanggalan atau celah-celah yang di dalam kasus ini apa saja yang sejak awal bisa kita teliti dan kita amati? Kita pengamat kan cuma mendengar ya dari tampilan-tampilan media. Oleh karena itu sebetulnya kerja polisi itu di dalam penyidikan mengedepankan yang namanya prinsip profesionalisme dan juga berkeadilan ya. Profesionalisme artinya ketika menyidik 2016 tersebut, dia harus taat pada prosedur. Apakah mereka sudah taat prosedur 2016? Tidak, kalau dari cerita ini ya, ditemukannya mayat ya. Kemudian apakah dilakukan olah TKP? Apa langsung dikubur? Ya. Kalau tidak dilakukan oleh TKP saja sudah terlihat bahwa proses pencarian kebenaran atau di dalam peristiwa pidana ini satu cek sudah kelihatan tidak olah TKP. Karena olah TKP itu penting untuk menemukan apapun benda ya, kemudian bentuk perlukaan pada saat itu ya, kemudian posisi apakah memang laka lantas atau dibunuh ya. Dan yang paling penting apakah bisa naik ke penyidikan atau tidak, ataukah dilimpahkan ke instansi lain. Jadi soal profesionalisme ya, soal profesionalisme dia harus taat prosedur dan juga harus taat kode etik. Tidak boleh melakukan pendekatan kekerasan di dalam satu artinya dari menurut Mas Teguh tidak taat kode etik, tidak taat prosedur. Ya, menurut saya lihat itu unprofessional conduct. Tapi problemnya, ini problem bukan hanya polisi ya. Dalam satu sistem peradilan pidana, ketika hasil kerja polisi confirm dengan kemudian kejaksaan P21 dan pengadilan juga memutuskan, ini jadi problem sulit pencarian keadilan nih. Karena prosedurnya kembali kepada sistem peradilan pidana PK atau apa. Oleh karena itu ya, dengan terbukanya kasus ini, kita kan ada melihat beberapa contoh kasus yang potensi disebut peradilan sesat ya. Ada kasus seorang pembunuh yang ditangkapnya di Depok, yang disinyalir sebagai homo. Ternyata dia pernah melakukan pembunuhan di Jawa Timur dan sudah ada yang dihukum, yaitu Rian. Ya, yang di Jombang ya. Di Jombang ya. Ternyata yang dihukum itu melalui satu proses peradilan pidana sah, tapi muncul nih ya. Nah itu satu. Kalau cerita lama kan Sengkonkarta. Cerita kemudian itu adalah yang kemudian berhasil mengungkap itu kasusnya kematian Udin ya, di mana tersangka bisa bebas ya dari awal. Oleh karena itu di dalam kasus terkait Peggy, profesionalisme dan prinsip berkeadilan harus dikedepankan. Saya gitu ke ya. Mas Tony. Mas Tony, apakah ruwetnya kasus ini juga bermula atau berawal dari ikut sertanya ayah dari almarhum Eki Aibtu Rudiana ketika itu yang sebenarnya sebagai kandidat narkoba tapi dia ikut menyelidiki kasus kematian anaknya. Apakah bermula dari situ? Ya. Ayahnya Eki itu kan di Satuan Res Narkoba. Ya. Ini peristiwa pidana umum yang harusnya itu reskrim. Saya maklumi kalau sebagai seorang ayah kemudian anaknya itu mengalami katakanlah korban pembunuhan, kemudian katakanlah emosi, tapi seharusnya ya, dia sebagai seorang polisi itu tidak boleh tidak mengerti hukum. Masyarakat melihatnya yang namanya polisi mengerti hukum. Kalaupun mengamankan ya, sebagai seorang orang tua yang juga anggota polisi, tapi tetap harus profesional, diserahkan kepada penyidik reskrim. Ya. Nah informasinya itu kan diintrogasi sendiri kan, kemudian sampailah muncul menurut pengacaranya Hadi Saputra dan kawan-kawan itu, Pak Jogi itu, ya kemudian Ibu Titin, bahkan sudah langsung dicari, DPO-nya juga sudah ditentukan padahal belum dibuatkan laporan polisi. Nah
Artinya dari pertama saja ini ya, ini sudah melanggar prosedur, ya, tidak sesuai prosedur seperti yang disampaikan Pak Sugeng tadi. Nah, kembali apa hubungannya dengan Peggy? Saya sebagai penasihat hukumnya Peggy, akhirnya dampaknya ini ke Peggy. Nah, saya tidak tahu itu bagaimana penyidik kok bisa menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan. Keluarga Vina meminta agar Aibtu Rudiana diperiksa. Apakah dari Peggy juga meminta hal yang sama? Oh, harus. Harus itu. Yang harus bertanggung jawab kasus ini karena sudah menjadi perhatian publik. Satu, Kasat Reskrim Polres Kota Cirebon yang saat itu berdinas tahun 2016 pada saat kejadian Agustus 2016. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat itu harus bertanggung jawab. Termasuk Pak Rudi ini harus diperiksa, ya, nanti digelar perkara khusus agar menjelaskan bagaimana ia bisa mendapatkan pelaku-pelaku itu. Termasuk keterangan dari Aib dan Dede yang menjadi awal dari iwal tersangka-tersangka yang ada ditetapkan sebagai terpidana, seperti itu. Iya, karena dalam kesaksiannya Aib itu memberikan informasi kepada Rudiana apabila orang-orang yang dicurigai gerombolan motor itu nongkrong, kabari saya. Aib ini kan bercerita setelah ada nongkrong, kemudian dikabari, nggak lama kemudian diangkut kan. Itu berarti Aib juga ya, harus diperiksa juga nanti. Makanya saya mengajukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri, itu kan terbuka. Jadi gelar perkara khusus itu mekanisme apabila ya, kasus itu menjadi perhatian masyarakat, itu harus dilakukan gelar perkara khusus. Bukan lagi gelar perkara biasa. Oke. Saya interupsi. Saya tidak setuju kalau Rudi ini walaupun dia dianggap salah menyidik, disudutkan atau disalahkan. Karena? Biar bagaimanapun, Rudiana ini adalah anaknya betul-betul meninggal gara-gara persoalan ini gitu. Tapi tinggal Kepolisian Republik Indonesia meluruskan kembali gitu. Kalau perlu disadarkan kembali bahwa teknis penanganan perkara ini tidak seperti ini. Untuk mencari pembuktian tidak seperti ini. Dibuka lagi, nggak ada masalah. Karena masih ada upaya peninjauan kembali. Dan pada saat Peggy, jangan juga berdasarkan pernyataan lalu, karena kemarin saya mendampingi si Saka gitu, polisinya masih saya anggap kaku gitu. Jadi dia masih menganggap bahwa ini masalah seperti biasa-biasa saja. Jadi bukan masalah yang harus diperhatikan sehingga seperti polisi menganulir tersangka Richard dulu, kemudian dikembalikan bahwa ternyata kejadian yang pembunuhan perkara Sambo itu kan bisa dirubah. Harusnya ini bisa, karena ini menyangkut kemanusiaan, karena masih ada 7 orang yang dihukum seumur hidup. Kasihan mereka kalau mereka menerima hukuman tanpa kesalahannya. Ya, tapi yang dihukum harus benar-benar orang yang bersalah, pelakunya. Ya, kita sepakat di situ. Ya. Pak Bedi, dari Kompolnas menemukan adanya pihak-pihak yang sengaja merintangi penyidikan dan penelitikan kasus ini. Kita akan bahas itu, Pak, usai pariwara. Tahan dulu, Pak Beni. Dan pemirsa, interupsi akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, kami mendapatkan pengakuan dari Abi, mantan terpidana yang pernah satu sel dengan terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Seperti apa dan apa saja poin-poin yang paling penting yang bisa diintisarikan dari pengakuan Abi? Berikut rekamannya. Anda kasusnya apa? Saya tanyakan itu, saya kasusnya pembunuhan Pak, katanya. Padahal saya tidak membunuh Pak. Dia bilang seperti itu. Pak, kok bisa? Siapa yang bilang seperti itu, Kang Abi? Ada salah satu dari rombongan mereka itu yang namanya Sudirman. Karena Sudirman itu memang lebih dekat dengan saya. Dan dia sendiri selesai Mapenali itu sering main di blok Tamping Masih. Dia mengatakan seperti itu. Saya itu tidak pernah melakukan apa dari tuduhan tadi. Loh, kok bisa? Saya katakan seperti itu. Iya Pak, karena dari proses awal pem-BAP-an itu saya mendapat tekanan, mendapat intimidasi, dan juga mendapat perlakuan kekerasan, dipukulin, ditendang, bahkan saya itu disetrum untuk mengakui apa yang tidak pernah saya lakukan. Kata beliau, kata dia itu seperti itu. Bang Reza, tadi kita sudah mendengar bersama-sama ketika diinterogasi oleh polisi, tersangka mendapatkan intimidasi. Artinya ini sangat berpengaruh terhadap kualitas dari pengakuan para tersangka. Anda sepakat, Bang Reza? Oh iya, saya mencatat paling tiga pada kasus ini ada 3 loopholes, ada 3 kelemahan kalau kemudian kita coba uji dengan pendekatan saintifik. Loopholes pertama memang terkait dengan validitas keterangan, baik itu dari tersangka maupun dari saksi.
adakah kemungkinan bahwa ini merupakan false confession atau pengakuan yang sifatnya palsu? Ada kemungkinan seperti itu. Karena mereka disiksa, diintimidasi. Betul. Nah, berarti tipenya kalau memang itu berarti coerced false confession, bahwa ada orang yang kemudian memberikan keterangan yang sifatnya palsu karena adanya intimidasi, karena adanya tekanan dari pihak eksternal. Nah, saya teringat bahwa laporan atas kasus ini dibuat oleh Ibtu Rudiana ya, kalau saya tidak salah Ibtu ya. Waktu itu Aibtu ya, maaf. Ada dua hal yang terus terang menjadi pertanyaan saya. Pertama, di dalam laporan itu, sebelum dilakukan otopsi, ternyata Rudiana sudah melaporkan bahwa misalnya penusukan dengan samurai itu dilakukan terhadap kedua korban. Padahal di visum tidak ada ya? Itu nanti kita tinjau. Ya. Hal kedua yang terus terang menjadi juga pertanyaan bagi saya adalah Rudiana melaporkan kedua korban sudah meninggal di TKP. Dua hal yang menurut saya semestinya hanya bisa dikeluarkan oleh otoritas terkait setelah dilakukan otopsi terhadap kedua korban. Padahal keterangan berikut yang menyebutkan Vina itu meninggal di rumah sakit. Karena itulah saya khawatir betul bahwa isi laporan Rudiana ke pihak kepolisian adalah memang berangkat dari keterangan orang yang mengaku-ngaku sebagai saksi. Saya, Mas Aryo, beberapa hari lalu bersama teman-teman Diskursus.net, kami melakukan kunjungan ke titik di mana saksi AF mengaku bahwa dia melihat Peggy melakukan pelemparan dan sejenisnya. Saya mencoba berdiri di tempat yang sama dan menurut saya sungguh-sungguh muskil bahwa orang dari jarak sekian puluh bahkan sekian ratus meter dalam kegelapan malam bisa menyaksikan secara jernih apa yang dilakukan oleh siapa pada saat itu. Sementara saksi AF sendiri yang mengatakan bahwa dia merasa takut dan ingin sesegera mungkin menjauhkan diri dari lokasi tersebut. Teringat oleh saya teori efek senjata. Bahwa ketika seseorang menyaksikan peristiwa yang mencekam, ada kekerasan, ada penganiayaan, maka konsentrasi otak hanya satu hal, yaitu menyelamatkan diri sendiri. Lantas pertanyaannya, bagaimana orang ini, seluar biasa apakah dia, dalam kondisi takut semacam itu justru dia mengaku melihat secara jernih siapa melakukan apa. Konkretnya Peggy melakukan pelemparan. Nah, tadi saya katakan, saya was-was betul bahwa saksi yang saya pertanyakan kredibilitasnya ini justru pada saat yang sama keterangannya itulah yang dipakai oleh Rudiana untuk kemudian membuat laporan di kepolisian. Karena itu, saya sudah semakin kuat posisi saya untuk mengatakan jangan terlalu memforsir diri, baik itu waktu atau stamina, untuk membongkar keterangan, baik itu keterangan dari tersangka maupun keterangan dari saksi. Jadi Bang Reza sementara ini berkesimpulan para terpidana dan termasuk Peggy yang sekarang menjadi tersangka itulah bukanlah orang-orang yang selama ini terlibat dalam kematian Vina. Saya mundur satu langkah, tidak sampai ke sana. Pertanyaan saya lebih mendasar lagi. Benarkah terjadi pembunuhan dan benarkah terjadi perkosaan? Jadi saya tidak berfokus saat ini untuk berbicara siapa sesungguhnya yang melakukan pembunuhan, siapa yang melakukan perkosaan, tidak. Oke. Tapi justru saya bertanya-tanya, benarkah terjadi pembunuhan dan benarkah terjadi perkosaan? Pak Benny, dari kunjungan Kompolnas ke Polda Jabar, apakah sebenarnya kematian Vina dan Eki ini disebabkan oleh pembunuhan ataukah kecelakaan tunggal? Ya, saya ingin menjelaskan dulu bahwa ketika mulai muncul beberapa saksi, kemudian juga ada perubahan pengakuan dan sebagainya, kami dari Kompolnas mendesak kepada Mabes Polri agar segera membentuk tim untuk audit investigasi. Dan sudah dilakukan, hari ini sementara berjalan. Kita harapkan bahwa hasil audit investigasi ini bicara masa lalu, kasus sampai dengan vonis. Kemudian di sisi lain sekarang ini sedang berjalan penyidikan untuk yang 3 DPO. Nah, diharapkan dari hasil nanti audit investigasi ini akan ketemu hal-hal apa yang menyimpang, hal-hal apa yang tidak sesuai SOP dan sebagainya. Ini akan berkontribusi dalam penyidikan yang sementara berjalan. Kemudian juga kami melihat bahwa kita sudah berapa kali ini dapat informasi adanya kesaksian baru mengatakan begini, tapi setelah diperiksa oleh penyidik keluar beda. Ya. Nah, oleh sebab itu menurut kami memang kita perlu mengikuti proses yang sedang berjalan karena ini dikejar waktunya dan kami melihat memang dengan tambahan informasi
saksi, atas partisipasi dari para penasihat hukum, kemudian dari masyarakat juga, tangkapan layar CCTV segala macam, akhirnya ini agak mundur. Oke. Target rekonstruksi persiapannya sudah. Tapi ketika sudah dirancang satu waktu karena muncul ini ditunda. Mundur lagi. Ya. Baik. Nah ini diharapkan nanti kalau sudah dinilai cukup, sudah selesai semua, kemudian dilakukan rekonstruksi, diharapkan mulai tergambar. Baik. Hal-hal mana fakta yang benar, mana yang tidak, sehingga nanti biarlah kebenaran yang terwujud. Baik, kita akan melihat dulu keterangan dari Aep yang disebut-sebut sebagai saksi kunci yang melihat Vina dan Eki mendapatkan perlakuan ataupun diserang oleh geng motor Moonraker, termasuk di dalamnya ada Peggy Setiawan. Kita dengarkan bersama keterangan dari Aep berikut ini. Yang kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan XTC itu lewat, terus langsung dilempari batu, tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja. Kalau bicara kita melempar, saya kurang tahu ya. Ya ada sekitaran 8 orangan lah di situ banyak. Cuman yang memepet itu ada 4 motor. Kejadian ya korban seperti apa saya nggak pernah melihat. Oh besoknya. Ya besoknya. Ya, Mas Tony, ada kata-kata kunci di situ. Karena saya takut, saya pulang aja. Artinya tidak tuntas Aep melihat apa yang sesungguhnya terjadi di malam tanggal 27 Agustus 2016 saat itu. Komentar Anda. Ya, itu artinya Aep itu tidak mengetahui secara langsung peristiwa tindak pidana itu. Karena dia keburu pulang karena takut. Iya, karena tadi dia pulang takut kan dengan melihat jarak 100 meter, kemudian terjadi pelemparan, kemudian dia pulang takut. Berarti Aep ini tidak melihat secara langsung bagaimana peristiwa pembunuhan itu terjadi. Dan belum tentu pembunuhan juga. Bisa jadi kecelakaan tunggal kan? Ya, katakanlah saya melihat putusan pengadilan ini ada pembunuhan ya. Dan Aep ini ya, bersaksi di BAP, kemudian BAP-nya itu dibacakan di pengadilan karena udah disumpah ya. Ketika kesaksian Aep ini memberatkan terdakwa sehingga terdakwa dihukum, maka Aep ini dengan keterangan kontroversinya di sisi lain dia pergi karena takut, kemudian di sisi lain dalam putusannya itu, dalam BAP yang dibacakannya itu seolah-olah mengetahui peristiwa pidana sehingga membuat terdakwa dihukum, maka Aep ini sudah bisa dilaporkan memberikan keterangan palsu ya, atau bersaksi di atas sumpah, di bawah sumpah dengan ancaman pidana penjara 9 tahun. Ini harus dilaporkan Aep ini. Bang Farad, apakah Anda akan melakukan ataupun melaporkan Aep karena klien Anda sudah menjalani hukuman penjara yang padahal mungkin saja dia tidak terlibat dalam kasus Vina dan Eki? Ya, itu pasti akan kita lakukan. Tapi mumpung ada Pak Denny dari Komisi Kepolisian, yang saya soroti di sini adalah DPO awal itu 4 orang. Walaupun dalam pengadilan disebutkan 3 DPO, Andi, Denny, dan Peggy, ya. Nah, sekarang polisi mengatakan tersangka tinggal 1, nggak ada lagi yang lain gitu. Menjadi pertanyaan kami, di mana 3 orang tersebut? Nah, kepada seluruh masyarakat Cirebon, apakah pada saat kejadian itu, di antara 4 ini pernah didatangi oleh kepolisian? Kemudian adakah orang hilang di saat itu? Yang kami dapat dengar adanya orang dieksekusi. Sehingga sekarang mereka takut untuk berbicara, mengatakan bahwa anaknya hilang. Sehingga polisi mengatakan itu fiktif. Bisa jadi karena ada mungkin intimidasi kekerasan yang membuat yang harus diteliti dan diinvestigasi. Kalau perlu Kapolri membentuk tim pencari fakta. Kemana para DPO 4 orang yang katanya 1 orang, Peggy, walaupun menurut Tony bahwa ini adalah fiktif atau salah tangkap. Berarti kalau salah tangkap berarti 4 orang yang hilang. Nah, di sini untuk menentukan siapa DPO itu, apa alasan Rudi mengatakan bahwa 4 orang DPO dan dia udah datang ke rumah DPO tersebut. Ada KTP-nya, ada alamat jelas gitu. Itu yang tadi Anda mengatakan ada yang dieksekusi. Itu data dari mana Bang Farad? Bukan seandainya. Kan ini kan namanya, kan saya menanyakan kepada seluruh masyarakat Cirebon, apakah ada kehilangan 4 orang anggota atau keluarga gitu, harus terbuka aja gitu. Nah, itu spekulatif ya kalau menurut saya. Karena dalam satu proses pidana lebih baik tidak ada orang yang dihukum lagi ya.
Jadi kalau polisi menetapkan satu itu sebetulnya lebih bagus ya. Dan satu saja diperdebatkan ya. Tapi satu. persoalannya gini Pak, bukan masalah satu diperdebatkan. Karena dalam pertimbangan majelis hakim 3 orang nama masuk. Dani, Andi, dan Peggy. Dan 3 orang ini adalah pelaku pembunuhan, penusukan, dan juga pemerkosaan. Nggak jelas karena putusannya aja ini potensi peradilan sesat ya, potensi loh ya. Saya tidak katakan itu karena prosesnya unprofesional ya. Jadi kalau penyidikannya sekarang menurut IPW yang kita dorong adalah sikap profesional dan berkeadilan ya. Kalau penyidik menyatakan satu ya, kita hormati dulu satu dan penuhi semua prosedur secara ketat gitu ya. Kalau kita kemudian mengejar 3 lagi, satu saja belum jelas nih, ini jadi akan menghukum orang yang belum tentu salah loh ya. Belum tentu salah. Jadi 3 orang itu misalnya yang memang belum ada, kalau penyidik menyatakan memang ini satu, batasi ya. Karena satu aja belum bisa dipertanggungjawabkan, karena spekulasi semua. Spekulasinya apa? Ketika 3 DPO itu disebut, identitasnya tidak jelas. Hanya sketsa gambar. Sketsa gambar pun tidak ada. Tapi penyidik bisa meyakinkan jaksa sehingga membuat penuntutan dakwaan. Ini problem ilustrasi dalam pidana kita ya. Banyak kasus-kasus yang disebut potensi peradilan sesat. Gitu ya. Karena hakim sebagai pemutus terakhir itu tidak cermat, tidak akurat, kemudian tidak melakukan pemenuhan pembuktian yang memenuhi syarat. Gitu loh. Ini banyak terjadi. Kasus apa? Rian Jombang tadi saya katakan ya. Karta. Kemudian apa? Sengkon Karta. Saka Tatal mungkin juga. Kemudian Kelitih di Jogja ya. Itu juga sama kejadiannya tuh. Kemudian juga kasus dulu Sengkon Karta ya. Kemudian kasus apa lagi? Yang kemudian bisa dilihat sistem peradilan pidana kita ini memang perlu dirubah. Termasuk ya. Peggy ya. Peggy bisa Gitu. jadi juga bukan sebenarnya bukan orang yang selama ini dicari seperti yang dikatakan Bang Hotman, yang meragukan sebenarnya bukan Peggy yang ada di DPO itu. Ya jelas. Masa sih Polda Jawa Barat ya menetapkan DPO itu asal-asalan? Kan sudah disebarkan dengan percaya dirinya bahwa Peggy alias Peron itu dengan ciri-ciri ya, rambutnya keriting, umurnya pada tahun 2016 itu 22 tahun dan sekarang 27 ya harusnya ya. Umur 30 tahun 2024, kemudian tinggalnya itu di Banjarwangun. Ya. Polda itu jelas menindaklanjuti putusan pengadilan dan dari keterangan saksi-saksi yang terpidana itu kan, kemudian muncullah dengan ciri-ciri tersebut. Kemudian yang ditangkap rambutnya tidak keriting. Usianya lurus. sudah 30. Usianya juga tidak 30, Alamatnya 28. beda. Tinggalnya di Kepongpongan, bukan di Banjarwangun, jauh kecamatannya, Pak. Artinya ya di sini berarti Polda Jawa Barat ini penyidiknya ya. Ini sampai ada lagi dari Saka Tatal ya menerangkan bahwa sebelum penangkapan Peggy Setiawan ketika film Vina itu rame, Saka Tatal kan didatangi oleh orang yang mengaku anggota Polres Ciko, Cirebon Kota dan Polda Jabar. Menanyakan 3 DPO itu kenal tidak. Saka menyebut, ini menurut Saka kan, ada foto-fotonya. Ini Peggy alias Peron, ini Andi, ini Dani, kenal tidak? Saka bilang tidak mengenal. Ke Peggy Setiawan juga tidak mengenal. Tetapi setelah Peggy Setiawan ditangkap, Saka Tatal punya ingatan. Lah, kok yang ditangkap ini beda dengan yang ditunjukkan waktu. Padahal dulu ada fotonya. Iya, Pak Beni, berarti gimana Pak Beni? Yang waktu itu katanya ada fotonya, tapi ketika dirilis tidak ada fotonya, bahkan hanya sketsa saja Pak Beni. Ya itu nanti perlu kami cek lagi, tetapi setidaknya begini. Penyidik ketika melangkah, ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka, didahului gelar. Ketika gelar, disitulah argumentasi, bukti, segala macam dihadirkan, sampai dengan keputusan gelar naik menjadi tersangka. Baru dilakukan penangkapan. Ini ada resiko hukum ketika salah dalam melakukan penetapan. Nggak usah jauh-jauh lah, nanti kalau dari penasihat hukum melakukan gugatan pra-peradilan, harus bisa pertanggungjawabkan apakah alat bukti sudah cukup,
apakah identitasnya sama orang ini. Artinya gelar perkara tidak pernah dilakukan ketika tahun 2016 Pak Beni ya? Kami melihat seperti itu. Ini fatal sekali Bang Reza kalau seperti itu. Artinya menetapkan nasib seseorang tanpa melalui gelar perkara sesuai dengan SOP ataupun peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Siapa itu rawan benar. Saya menetapkan 4 syarat agar bisa sampai pada sebuah simpulan bahwa proses pengungkapan kasus itu berlangsung dengan kualitas yang baik. Pertama, harus tuntas. 2, menyeluruh, objektif dan transparan. Objektif berarti harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, penghormatan terhadap asasi manusia, praduga tak bersalah dan seterusnya. Sementara objektif yang kedua bermakna bahwa proses pengungkapan itu harus betul-betul dilakukan dalam koridor uji saintifik. Kalau 4 syarat ini saya tetapkan atau saya terapkan untuk menakar kualitas pengungkapan kasus Cirebon ini, menurut saya belum satu pun yang terpenuhi. Baik. Dan kita akan sesaat lagi kita akan break, kita akan melihat siapa sesungguhnya yang disebut-sebut atau diduga menghalangi penyidikan kasus Vina dan Eki. Interupsi segera kembali. Pengacara dan polisi sama-sama bersikukuh dengan alibi dan bukti-bukti yang mereka miliki sampai malam hari ini. Saya ke Mas Tony. Mas Tony, tadi Anda meminta agar ada gelar perkara khusus. Iya. Sudah ada tanggapan dari Polda Jabar? Bareskrim. Oke, apa kami tanggapannya? mengajukan ke Bareskrim Polri. Ya, karena kalau di Polda Jabar itu namanya gelar perkara biasa. Jadi kalau gelar perkara khusus harus Bareskrim. Harus Bareskrim. Tanggapannya apa? Ya, sementara belum ada. Karena kami baru mengajukan kemarin malam, ya, sudah kami ajukan. Ini tanda Bisa terimanya. diperlihatkan ke kamera? Ini tanda surat pengajuannya ya? Ya, ini tanda terimanya, ya. Ini Karwasidik. Kemudian ini Kabar Eskrim. Itu juga pada Bareskrim, ya, tanda terimanya. Dan ini kepada Bapak Kapolri. Ini tanda terimanya. Oke. Kepada Bapak Kapolri. Tapi Mas, interupsi. Ya. Jadi sebentar. Saya mau menjelaskan ini dulu. Makanya interupsi kan? Sebentar, saya mau menjelaskan ini dulu ya. Interupsi kan boleh diinterupsi. Boleh. Kalau tidak bisa dihentikan berarti nggak bisa interupsi acaranya. Enggak, ini lagi menjelaskan setelah ini. itu baru dijelaskan. Jadi saya minta kepada Bapak Kapolri. Pihak kepolisian tidak akan mengabulkan permintaan itu, Pak. Tidak akan mengabulkan. Ya, kenapa? Alasannya? Karena sudah ada putusan mahkamah. Ngapain lagi dilakukan gelar khusus gitu. Jadi menurut saya pra peradilan aja, nggak perlu gelar khusus. Artinya upaya dari Mas Tony dan pengacara lainnya ini sia-sia? Iya, Polri tidak akan melakukan gelar khusus. Paling kalau dibuat gelar khusus, paling silakan pra peradilan, nanti akan jadi dasar atau silakan menjalankan pidana kembali. Itu. Oke, Mas Tony silakan. Ya, jadi gelar perkara khusus itu sudah diatur di dalam Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Bila mana kasus yang telah dihentikan kemudian dibuka kembali itu ada gelar perkara khusus. Bila mana kasus ini menjadi perhatian masyarakat, ini harus dilakukan gelar perkara khusus. Dan gelar perkara khusus ini akan membuat terang dan bagus supaya trust masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada Polri ya, untuk membuka kasus ini seterang-terangnya seperti arahan Bapak Presiden. Seterang-terangnya sampai tuntas. Itu biar terang. Baik, silakan dari mahasiswa. Bisa nggak sih kasus Vina ini diadili kembali? Siapa yang berwenang membuka kasus kembali dan bagaimana prosedurnya? Terima kasih. Baik, Pak Beni, tadi ada 2 pertanyaan dari mahasiswa dan satu lagi adalah apakah mungkin digelar perkara khusus seperti yang diminta dari pengacara Peggy Setiawan, Pak Beni? Memang ada beberapa kasus yang dilakukan gelar perkara khusus di Biro Wasidik Bareskrim Polri. Kami kebetulan diundang juga ikut beberapa kasus yang menjadi atensi publik di daerah. Tetapi biasanya hal itu dilakukan ketika penyidikan dinilai sudah cukup. Kalau dalam hal Vina ini apakah dinilai sudah cukup? Belum. Artinya tidak bisa, seperti tadi kata Mas Warhat. Artinya begini, pemeriksaan ini masih berjalan. Muncul saksi lagi diperiksa. Bahkan sekarang ini kami dengar juga sedang mendalami para mantan penyidik dulu untuk di cross check dengan hasil pemeriksaannya dan sebagainya. Itu oleh tim Irwasum ya Pak Berni? Itu dari Irwasum. Oke. Audit investigasi. Tetapi penyidik yang menangani kasus Peggy ini juga melakukan pemanggilan. Seperti contoh untuk ayahnya Eki kan juga dipanggil. Untuk di BAP
Nah ini tentunya akan berkaitan dengan seperti contoh proses sampai dengan menemukan sekian nama yang dimasukkan di LP itu dari mana, dasarnya apa dan sebagainya. Artinya setelah itu selesai baru ada gelar perkara khusus? Ya, nanti rekonstruksi dulu. Oke. Rekonstruksi. Memang menurut kami akan lebih cepat ketika pra peradilan. Waktunya terbatas, hakim juga harus merespon, menjadwalkan, sehingga nanti kita sama-sama mendengar pembuktian di pengadilan tentang dua alat bukti itu. Apakah penetapan tersangkanya itu sah atau tidak? Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari mahasiswa tadi, apakah kasus ini bisa dibuka kembali? Seperti itu ya? Proses penanganan kasus khususnya masalah Peggy ini, nantinya ketika muncul ralat keterangan, tapi didukung dengan bukti yang lain, kemudian nanti muncul saksi baru yang menguatkan pembuktian, itu nanti tentunya putusan untuk Peggy satu urusan. Tetapi para penasihat hukum akan menggunakan novum itu untuk PK. Oke, jadi untuk sementara adalah pra-peradilan adalah langkah yang paling memungkinkan dan paling cepat. Oke, Mas Tony, pra-peradilan bukan gelar perkara khusus seperti tadi kata Bang Farhad juga. Ya itu pilihan. Pilihan ya. Jadi dalam tahap penyidikan ini, kami tim penasihat hukum Peggy Setiawan ini ada dua alternatif. Pertama gelar perkara khusus. Kemudian yang kedua pra-peradilan. Semuanya dijalankan. Rencana kapan pra-peradilan? Pra-peradilan itu tadi saya lihat di WhatsApp grup tim penasihat hukum, memang draft sudah selesai. Ini karena kebanyakan pengacara kali ya, jadi akhirnya lama prosesnya. Ya, walaupun banyak juga ada tugasnya masing-masing. Ya, jadi memang harus hati-hati, tidak boleh gegabah karena sekali mengajukan kemudian ditolak kan sia-sia. Makanya harus benar-benar hati-hati. Ya, mana yang syarat formil yang tidak terpenuhi. Kan? Bukan berarti tidak yakin dengan bukti-bukti yang dimiliki saat ini ya? Bukan, justru saya tidak yakinnya itu kalau ada komunikasi penyidik dengan pengadilan. Oke, Mas Sugeng melihatnya apakah dari tim pengacara Peggy ini lumayan cukup kuat bukti-bukti untuk diajukan ke pra-peradilan? Ya, saya nggak bisa menilai ya, tetapi memang saya menyarankan pengacara ada juru bicara ya, terkoordinasi gitu ya, dan kita berikan, memang kita harus hormati langkah-langkah pengacara mau gelar perkara khusus atau mau pra-peradilan ya, atau mau apa, ini yang tersedia kan cuma dua nih. Ya. Itu kita hormatilah. Ya, yang harus dijaga adalah jangan ada advokat penyusup. Ya. Ya. Advokat kemarin kan ada isu tuh, dua advokat yang belum clear juga. Saya bilang yang datang ke itu penjara, di keluarga Vina itu. Iya, ya. Makanya dalam kasus-kasus begini bukan jangan di Peggy bukan ya. Nah, makanya Peggy kan ini tersangka. Peggy solid, Pak. Ya, itu bagus lah ya. Suka kan ini kasusnya menjadi high profile nih ya. Ya. Jadi orang menarik dan banyak yang mau juga terlibat. Oleh karena itu masing-masing tim bersikap profesional lah. Dan saya menyarankan kepada para advokat ya, jangan menjadi mau ikut di atas panggung karena ajang cari panggung. Ajang cari panggung ya. Anda hormati kode etik Anda, taat kode etik. Ini profesi yang terhormat loh ya. Jangan mau cari panggung untuk sekedar ikut ini ya. Kita serahkan nama advokatnya ya. Justru kalau saya melihat sini perkara ya, kalau kita ya yang bekerja mendampingi yang benar. Ada beberapa teman-teman advokat yang tampil di panggung malah membela mati-matian polisi Republik Indonesia. Siapa Bang? Ada beberapa oknum pengacara. Bisa disebut namanya? Ya, inisialnya adalah yang R gitu kan. Nah kemudian kenapa? Apa problemnya buat Bang Farhad dengan mereka? Polisi aja nggak mengutus orangnya di sini untuk berdebat dengan kita. Belum pernah saya bertemu dengan Dip Humas untuk berdebat dengan kita. Berarti kan polisi itu diam, terus bekerja secara profesional. Gitu. Maksudnya cari muka ya? Cari muka. Padahal polisi merasa gerah. Kok gue nggak ngomong begini, gue terlalu membela begini. Sehingga masyarakat jadi jengkel sama polisi. Padahal mereka ini siapa gitu. Kepentingannya apa membela polisi. Karena menurut saya polisi nggak usah dibela. Karena yang bermasalah ini bukan Polri. Tapi oknum-oknum penyidik, oknum-oknum pejabat itu saja. Jadi kalau polisi nggak datang, saya nggak peduli. Jadi Bang Farhad menilai ada orang-orang yang sengaja memanfaatkan kasus kematian Vina dan Eki ini untuk mencari popularitas. Pertama popularitas, kedua ada yang menghebohkan, memperbesar
Begitu udah kenal dengan orang-orangnya, diem semuanya gitu. Kemudian saya nggak tahu, mau berdebat dengan saya nggak bisa lagi. Yang satu menuduh ada oknum pejabat, begitu kenal pejabat, begitu ditangkap, tolong dilepaskan, kan tidak nyambung gitu. Jadi saya bilang, lawan kalian ini siapa gitu? Kalian mewakili kepentingan siapa? Korban atau pelaku? Kalau mau ayo kita namanya pengacara, keluarga Vina nggak perlu kita dampingi lagi. Yang perlu didampingi adalah mungkin ini benar nih si Peggy. Kemudian DPO lain dampingi benar gitu. Kemudian ada yang melakukan peninjauan kembali, ya itu dampingi benar gitu. Kalau Mas Tony diajak kan? Oh iya, saya diminta ya. Jadi awalnya memang saya dikabari oleh rekan advokat yang rekannya Ibu Yanti ya. Jadi kebetulan Peggy Setiawan ini anaknya Ibu Kartini ini ART-nya ya Ibu Yanti. Dan saya diajak, pertama kali saya diajak, saya belum mau karena saya masa membela pembunuh. Apa kata masyarakat kan itu. Nah, izinkan saya untuk menelusuri dulu ya, apakah ini benar-benar yang dikatakan Ibu Yanti waktu itu bahwa pada saat kejadian itu anaknya ada di Bandung. Ada saksinya, ada, sebutkan ini. Lalu saya turun ya, saya live-kan tuh di channel saya ya, YouTube. Saya live-kan, ibunya ngomong, muncullah nama Bondol, nama Rudi bapaknya, nama Suparman, nama Ibnu lah. Lalu saya selidiki lagi. Saya tanya lagi, memang benar mereka orang-orang polos. Itu sebelum Anda bergabung ke tim pengacara? Sebelum, bisa dicek surat kuasanya itu duluan channel saya keluar itu. Bukan cari popularitas juga ya? Oh enggak. Dan kami sebagai lawyer juga, lanjutkan sebagai lawyer, kami punya sisi kemanusiaan. Kayak Saka dan kakaknya bahkan kita dampingi, kita fasilitasi ke Jakarta dan saya bersama Bang Krisna Murti, advokat dan Ibu Titin, membebaskan dari biaya, kemudian biaya saksi ahli nanti akan ditanggung oleh para simpatisannya juga. Kemudian Saka dan kakaknya kita kasih pekerjaan. Saat ini sudah bekerja? Sudah bekerja, diterima, walaupun dia masih agak trauma, kapan aja dia bisa masuk. Dan kerja di perusahaan PT Dus-Dusan ya, milik kawan kita juga. Lokasi di Bandung? Lokasi di Jakarta. Dan dia bisa ditempatkan di Cirebon atau di Brebes. Jadi sisi kemanusiaan itu bukan hanya asal ngetop, asal menjadi pembela, tapi memanusiakan manusia ini gitu. Karena itulah yang dialami, mudah-mudahan bisa mereka menjadi membangun manusia selepas dari lapas dan bisa hidup normal dan bekerja untuk masa depan dia. Saya lanjutkan sedikit baru. Setelah yakin, baru kemudian saya mau untuk menjadi pengacaranya Peggy. Saya yakin sekali, karena sampai saya selidiki ke sana, saya temui Pak Agus ya dengan istrinya yang memberikan pekerjaan kepada Pak Rudi, kemudian Pak Rudi mempekerjakan kepada 8 orang itu, baru saya yakin. Jadi sekarang saya mau berhadapan dengan siapapun, saya yakin. Baik, nanti usai pariwara, Mas Tony akan berhadapan dengan Bang Reza Indragiri karena Bang Reza berpendapat daya ingat seseorang itu terbatas, bahkan juga akan bisa tercerai-berai karena berbagai macam persoalan, baik itu internal maupun faktor eksternal. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tim pengacara dari Peggy Setiawan sangat yakin dengan keterangan ataupun alibi yang disampaikan rekan-rekan Peggy yang mengatakan Peggy saat kejadian ada di Bandung, bukan di Cirebon. Saya akan tanya ke Bang Reza Indragiri Hilir, apakah keterangan atau daya ingat orang 8 tahun yang lalu itu bisa dipergunakan dan bisa berkualitas sebagai keterangan yang bisa memperkuat kesaksian ataupun alibi dari Peggy Setiawan? Dari sekian banyak hal yang paling merusak proses pengungkapan kasus, nomor satu apa? Tak lain tak bukan adalah kesaksian mata yang keliru. Penyebabnya apa? Penyebab kesaksian mata yang keliru atau false confession, keterangan palsu, tak lain tak bukan adalah ingatan manusia. Jangankan kita bicara tentang tersangka, jangankan kita bicara saksi. Coba kita ingat baik-baik. Ketika Polda Jabar melakukan konferensi pers dan menghadirkan PS, apa yang dilakukan oleh Polda Jabar yang dinyatakan oleh mereka? Disebut namanya, diperlihatkan mukanya, dan dikatakanlah bahwa PS ini pertama orang yang mengotaki peristiwa itu, dan yang kedua PS ini adalah orang yang pertama kali melakukan perkosaan terhadap almarhumah. Saya terperanjat luar biasa. Kenapa? Karena di naskah putusan orang yang disebut-sebut sebagai DPO alias Peggy itu tidak melakukan perkosaan.
dalam naskah putusan disebut dia melakukan sentuhan dan ciuman. Sekarang kita bayangkan, bahkan personel penegakan hukum yang menurut saya tidak berada dalam kondisi under pressure pun bisa menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan Ada dokumen kekacauan hukum. pikiran di saat itu. Itu sebabnya. Baik, Mas Tony, Anda diragukan keterangan dari alibi yang Anda sampaikan tadi oleh Bang Reza. Karena pengakuan. Karena pengakuan itu sudah berlangsung 8 tahun yang lalu. Lebih parah lagi AF. Untuk menetapkan tersangka Peggy Setiawan, kalau berdasarkan keterangan AF, lebih parah lagi. Dari jarak 100 meter dia tidak melihat, ya, tidak bisa mengamati. Lalu dia bisa bersaksi. Ditambah sekarang dia harus mengingat lagi. Itu lebih parah. Kenapa lebih parah? Karena ini akan menghukum orang. Ya. Dan saya baca nih ya. Dan klien Bang Farhad udah dihukum loh. Betul, makanya ya ini saya pertegas supaya AF ini di mana bisa dilaporkan ya. Ini ada loh putusan nomor 4 PID ya 2017 Hadi Saputra dan kawan-kawan ya, ada 5 orang. Ini ada kesaksian AF meskipun AF tidak datang ke persidangan, tetapi kesaksiannya BAP-nya itu dibacakan karena sudah disumpah oleh penyidik. Nah, di sini dikatakan, ini makanya bertolak belakang dari keterangan AF yang katanya dari jarak 100 meter dia takut kabur menghindari kerumunan atau menghindari lemparan itu ya, dia kabur. Lalu tapi di sini dia bisa menjelaskan sampai ciri-cirinya ya. Nih, jelas saya bacakan singkat ya. Motornya kan 4 yang dilihat sama dia. 1 unit kendaraan R2 merek yang warna merah yang dikendarai oleh seorang laki-laki dengan ciri berbadan gemuk, berkulit hitam dengan disisir keras samping. Hebat bener ini. Sangat deskriptif ya. AF ini cerita ini saksiannya, ini putusan pengadilan dan membawa 1 bilah bambu. Detil. Kemudian 1 unit kendaraan Suzuki warna hitam plat kuning dikendarai oleh 1 orang laki-laki dengan ciri-ciri rambut keriting, berbadan sedang dan berkulit hitam dan seterusnya. Baik, saya ke Bang Farhad. Bang Farhad, Anda akan jadi lakukan PK untuk klien Anda? Ya, pasti kita akan lakukan PK. Dan termasuk kita akan melaporkan perintangan penyidikan Obstruction of ini. justice. Ya, betul. Dan saya juga minta tidak hanya lembaga kepolisian yang mengeksaminasi putusan atau penyidikan itu, tapi lembaga kejaksaan juga, khususnya Pak Jaksa Agung. Ada jaksa, ada hakim ya? Ya, hakim lakukan sehingga mereka juga punya peran hak asasi manusia, peran sosial dan peran keadilan, sehingga ya mungkin ada kesalahan yang dilakukan oleh hakim itu, walaupun kalian harus melalui peninjauan kembali. Baik, Pak Beni, ada ketidaktelitian dari jaksa dan hakim dalam memutus kasus ini. Anda sepakat? Ya, tentunya dari fakta-fakta yang kemudian bermunculan ini dan sudah dilakukan pemeriksaan, kita melihat seperti itu. Artinya eksaminasi itu tidak hanya di polisi tapi di jaksa dan di hakim juga ya, secara menyeluruh ya? Iya. Oke, baik. Karena apa? Ini satu rangkaian proses. Dan yang mengumpulkan bukti ini penyidik. Ya. Kemudian diserahkan ke jaksa, jaksalah yang meramu dalam dakwaan, disajikan di depan sidang pengadilan. Baik. Baru di situ diuji. Sehingga ini satu rangkaian, enggak. Jadi kalau hanya dilihat di satu titik ini saja, tentunya nggak bisa. Baik, Mas Sugeng, apakah Anda yakin jika nanti ada peradilan terbuka akan ada keadilan yang muncul dari peradilan itu? Kalau kasus Peggy, menurut saya akan lebih terbuka ya. Lebih terbuka artinya pembelaan. Terbuka dan adil ya? Iya. Kalau kasus Peggy asalnya pembelanya harus kuat benar ya. Nah yang kedua tadi bahwa memang ada dugaan kuat ada proses peradilan sesat di perkara di 2016 itu. Baik, dan kita akan melihat bersama-sama nanti seperti apa bukti yang diajukan oleh Peggy dari tim kuasa hukumnya yang akan mengajukan pra-peradilan dan juga gelar perkara khusus meskipun itu kemungkinannya sangat-sangat kecil dan kita akan lihat siapa yang sebenarnya bersalah dalam kasus ini dan siapa pula yang selama ini merintangi penyidikan kasus kematian Vina dan Eki. Terima kasih Anda sudah bersama Interupsi, kami akan kembali pekan depan dengan tema yang berbeda. Selamat malam.